Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ikhtara Allah wa astafa ala nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga tak lupa pula kita limpahkan kepada keluarga dan sahabat beliau. Kata penghormatan kami wabil khusus kepada ibu dosen pengampu yaitu Dwi Sukma Siska MIS. Dan kata penghormatan kami juga wabil khusus kepada kawan-kawan sekalian. Baik, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dari tugas kami yang berjudul Harat Mutski dan Teori Dating serta Isnad Cumat Analisis. Yang pertama di sini kami akan menjelaskan yaitu biografi Harat Mutski. Salah seorang barat belakangan yang mempunyai ketertarikan mengkaji hadis adalah Harat Mutski dalam karyanya The Origin of Islamic Jurisprudence, Michan Fikih Before the Classical School, dengan karyanya yang The Origin of Muhammad Jurisprudence. Beliau adalah salah seorang profesor di Institute of Languages dan Cultures of the Middle East, University of Nijmegen, Belanda. Selain itu, beliau juga sering melakukan penelitian tentang Islam, terutama hukum Islam. Hal ini terlihat dari karya-karya beliau yang lebih terfokus pada hukum Islam dan kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk salah seorang orientalis yang sering melakukan kritik atas pemikiran Ignaz Goldziher dan konsep Skat, terutama pada kritik sanad yang diajukan oleh Skat. Dalam karyanya yang berjudul The Origin of Islamic, beliau mengemukakan pendapat-pendapat Ignaz dan Skat, kemudian memberikan bantahan-bantahan terhadap hasil penelitian mereka dengan menggunakan metodologi yang logis dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Khusus untuk pemikiran Skat dan teori-teori kritik sanadnya, beliau menyusun sebuah penelitian tersendiri untuk membuktikan keautentikan hadis dengan meneliti salah satu karya ulama pada abad kedua Hijrah, yaitu Musannaf Abdul Razak As-San'ani. Hasil penelitian beliau kemudian dimuat dalam sebuah jurnal yang bernama Journal of Near Eastern Studies dengan judul tulisan The Musannaf Abdul Razak Al-San'ani. Yang kedua di sini kami akan menjelaskan kajian orientalisme seputaran hadis. Gugatan orientalis terhadap hadis bermula pada pertengahan abad ke-19 Masehi, yaitu pada tatkala hampir seluruh bagian dunia Islam telah masuk ke dalam cengkeraman kolonialisme bangsa-bangsa Eropa. Pertanyaan tentang autentisitas, originalitas, asal-muasal, keakuratan serta kebenaran hadis muncul dan menjadi isi pokok dalam studi Islam, khususnya yang menyangkut hukum Islam. Syamsuddin Arif menjelaskan bahwa orang yang pertama kali mempersoalkan status hadis dalam Islam adalah Alois Sufrenger. Hal tersebut didasarkan kepada ungkapan beliau dalam pendahuluan bukunya yang berjudul Die Sunna dan Das Leben und die Lehre des Muhammad. Ia telah mengklaim bahwa hadis merupakan kumpulan anekdot. Ia juga menyatakan keraguan-keraguannya terhadap keakuratan hadis sebagai sumber sejarah. Klaimnya tersebut juga diikuti oleh rekan satu misinya, William Muir, orientalis asal Inggris yang juga mengkaji biografi Nabi Muhammad SAW dan sejarah perkembangan Islam. Yang ketiga, di sini ada metode penelitian Harat Mutski. Hadis menurut beliau adalah sebuah teks yang memuat informasi Nabi Muhammad SAW
yang memiliki jalur transmisi periwayatan dari mereka. Keaslian teks-teks ini menjadi isu perdebatan yang utama pada keilmuan Islam sekarang, terutama setelah adanya teori projecting back oleh Khan yang menyatakan bahwa isnad atau mata rantai sanad adalah buatan para ulama abad kedua Hijriah untuk menguatkan legitimasi hukum-hukum yang ada pada saat itu dengan menyandarkan pada tokoh-tokoh sebelumnya hingga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haratmozki tidak secara eksplisit menyebutkan langkah-langkah penelitian yang sistematis ketika melakukan penelitian kitab Musannaf Abdur Razzaq. Meskipun demikian, data yang ada penyusun mencoba menggambarkan metode pendekatan dan langkah-langkah sistematis yang ditempuh Haratmozki sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan dating, yakni menentukan asal muasal dan umur terhadap sumber sejarah yang merupakan salah satu substansi penelitian sejarah. Jika dating yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap sebuah sumber sejarah terbukti tidak valid, maka seluruh premis, teori, dan kesimpulan yang dibangun atas sumber sejarah tersebut menjadi kolaps. Teori inilah yang menjadi epistemologi Motzki dalam merekonstruksi sejarah awal Islam dan karyanya The Origin of Islamic Jurisprudence. Yang kedua, tidak melakukan penelitian secara keseluruhan hadis-hadis yang terdapat dalam sumber primernya Musannaf Abdur Razzaq. Namun ia meletakkan dating, yakni mengambil beberapa hadis yang dianggap telah mewakili dari yang beberapa hadis yang diteliti. Yang ketiga, setelah data terkumpul, kemudian Motzki menganalisis sanad dan matan dengan menggunakan metode isnad analisis dengan pendekatan tradisional historikal. Yang keempat, terkait dengan materi periwayatan matan hadis, Motzki mengajukan teori eksternal, kriteria dan formal kriteria of authenticity dengan sebagai alat analisis periwayatan. Yang kelima, penyusunan atau disebut sebagai tahap aplikasi, yakni berangkat dari metode-metode di atas. Motzki kemudian mengaplikasikan terhadap riwayat yang terdapat dalam kitab Musannaf. Metode analisis sendiri yaitu menganalisis, menelaah baik jalur periwayatan maupun teks hadis. Di antara karakteristik pendekatan isnad mat analisis adalah kualitas seorang perawi tidak hanya didasarkan pada komentar ulama tentang perawi tersebut. Komentar ulama tentangnya menjadi sekunder, sedangkan kualitas perawi utama ditentukan terutama oleh mat atau teks dari perawi tersebut. Yang keempat di sini ada otentisitas hadis menurut perspektif Haratmozki. Haratmozki termasuk tokoh orientalis yang dipengaruhi dan terinspirasi oleh tesis Khan. Hal ini terlihat dalam karyanya yang berjudul The Origin of Islamic Jurisprudence, Mesan Fikih Before Classical School. Dalam karyanya tersebut, Motzki berpijak pada tesis yang dibangun oleh Khan. Meskipun pada kesimpulan terakhir Motzki memiliki pandangan yang berbeda dengan Khan. Skeptis yang ditunjukkan oleh Khan terhadap originalisasian hadis yang berdasarkan dari penelitiannya, ia berpendapat bahwa hadis tidak lebih dari produk ulama abad kedua Hijriah. Hal ini berpengaruh pada perjalanan akademik Motzki dengan melakukan penelitian terhadap Musannaf Abdur Razzaq. Motzki menelusuri beberapa riwayat yang terdapat dalam kitab tersebut, sehingga berdasarkan penelitiannya, Motzki menolak klaim Khan dan ia berpendapat bahwa hukum Islam sudah ada sejak abad pertama Hijriah. Bahkan jurisprudense Islam sudah ada sejak zaman Nabi. Haratmozki memfokuskan kajian terhadap kitab Musannaf Abdur Razzaq al-Asad-Ani. Ada dua alasan mengapa Haratmozki meneliti kitab Musannaf Abdur Razzaq. Pertama, Musannaf Abdur Razzaq merupakan karya Musannaf. Kedua, karya ini adalah penilaian Haratmozki, struktur periwayatannya lebih homogen daripada Musannaf karya Ibnu Abi Sayyibah dalam penelitian terhadap Musannaf Ar-Razzaq.
Meski menggunakan pendekatan historis, tradisi, dan analisis sumber, sources, analysis, and tradition, historical approach. Hadis-hadis tersebut mempunyai beberapa rawi yang menjadi fokus penelitian sanad yang merupakan sumber utama untuk mengetahui keaslian hadis tersebut. Bersambung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 perawi yang merupakan guru-guru paling berpengaruh bagi Al-Asani yang menjadi fokus peneliti sanad Makki, yaitu Mu'mar Ibnu Zuraiz dan Sufyan At-Tsauri. Dari hasil penelitian tersebut, beliau mengungkapkan bahwa dari segi materi hadis, Al-Asani memiliki keunikan tersendiri dan hampir tidak mungkin seorang pemalsu dapat memberikan sumber yang begitu bervariasi. Belum lagi jika penelitian ini difokuskan pada asal perawi dan karakter teks yang diriwayatkan beliau. Melanjutkan, faktor lainnya adalah gaya penyajian Al-Asani yang terkadang secara jujur mengakui ketidakpastian sebuah riwayat, suatu hal yang tidak mungkin ditemui pada orang-orang yang melakukan pemalsuan. Oleh karena itu, pada musannaf ini jelas bahwa sebuah hadis itu memang sudah ada sejak abad pertama Hijriah dan bersambung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta diriwayatkan oleh para sahabat hingga otentisitasnya terjaga sampai pada kodifikasi. Adapun kelebihan dari hasil penelitian beliau adalah beliau mampu menjelaskan secara logis tentang otentisitas hadis yang didasarkan pada data sejarah. Selain itu, beliau juga menggunakan literatur hadis yang sering digunakan oleh umat Islam, dan kekurangannya adalah kurangnya interpretasi sejarah karena beliau hanya terfokus pada otentisitas hadis. Selain itu, beliau juga hanya terpaku pada kajian kitab Musannaf Al-San'ani yang tidak bisa digeneralisir pada kitab-kitab hadis lainnya, karena setiap kitab hadis memiliki ciri khas tersendiri. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari judul kami. Mungkin ada kata-kata yang salah dari penyampaian kami, itu datang dari kebodohan kami sendiri. Kami mohon maaf dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan mengucapkan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.